Amsal memberi kita sedikit tetapi nyata pengharapan bahwa sekalipun seorang muda sudah berjalan jauh di jalan kebodohan, masih ada kemungkinan untuk kembali. Tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat bagaimana hal ini menunjuk kepada perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang dan bagaimana Injil membuat pertobatan itu mungkin. Amsal pasal 29 ayat 3, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta? Anak yang hilang. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 33, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu bertindak seperti orang bebal, menolak hikmat, menghancurkan hati ayahnya, dan menghamburkan warisannya dalam hidup yang liar. Ia menghamburkan hartanya dengan perempuan sundal. Namun dalam pembalikan yang menakjubkan, sahabat para sundal ini menjadi anak yang kembali membawa sukacita bagi ayahnya. Seperti yang dijelaskan dalam Lukas pasal 15 ayat 22 sampai ayat 24, sang ayah menyambutnya dengan penuh kasih. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bagaimana mungkin perubahan sebesar ini terjadi? Jawabannya ada pada Yesus sendiri. Seperti anak yang hilang, Yesus dikenal sebagai sahabat orang-orang berdosa dan bahkan menyatakan dalam Matius pasal 20, 1 ayat 32 bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia menjadi lemah dan hina, berdiri menggantikan kita, menanggung hukuman dan murka yang pantas diterima orang bebal. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 26 ayat 3, cambuk adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan tongkat untuk punggung orang bebal. Melalui pengorbanannya, Yesus dapat mengampuni dan menarik bahkan orang berdosa dan orang bebal yang paling parah sekalipun kepada dirinya. Tidak heran salib adalah hikmat sejati dari Allah, meskipun bagi dunia tampak sebagai kebodohan. Seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu menyaksikan perubahan hidup seperti anak yang hilang? Seseorang yang berbalik dari kebodohan menuju sukacita? Apa yang membawanya terjadi? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengenal anak-anak yang hilang, baik dalam keluarga kami sendiri maupun dalam kehidupan teman-teman kami, yang jalan kebodohannya sedang menghancurkan hati. Berilah kami ketekunan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka. Pakailah doa kami untuk membentuk mereka dan kami sendiri. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berikan sukacita kepada kami dengan membawa mereka pulang, bukan hanya ke dalam keluarga duniawi mereka, tetapi terutama ke dalam keluarga-Mu yang kekal. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.